Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku, di mana setiap langkah kita bisa menentukan arah dan makna dari kebahagiaan yang kita cari. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan beban pikiran yang membuat kita lupa untuk menikmati setiap momen yang ada. Rahasia menata hidup yang lebih bahagia terletak pada kesadaran diri dan sikap positif terhadap apa yang kita hadapi. Mengubah cara pandang dan merangkul kebahagiaan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih indah. Mari kita telusuri bersama bagaimana kita dapat menata hidup kita agar lebih bahagia dengan langkah-langkah sederhana namun efektif. Sokrates mengatakan, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat kita raih di luar, tetapi harus ditemukan di dalam diri kita. Ketika kita memahami bahwa kebahagiaan bukan sekadar tujuan, tetapi sebuah keadaan pikiran, kita mulai menyadari kekuatan yang ada dalam diri kita. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dibeli atau diberikan oleh orang lain. Seringkali kita terjebak dalam pencarian kebahagiaan di luar. Kita berharap bahwa hal-hal material atau pengakuan dari orang lain dapat memberikan kepuasan. Kita mungkin percaya bahwa ketika kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mobil yang lebih mahal, atau pujian dari orang lain, kita akan merasa bahagia. Namun, banyak orang bijak seperti Buddha mengajarkan bahwa ketidakpuasan yang kita rasakan berasal dari keterikatan kita pada hal-hal eksternal. Buddha mengajarkan tentang dukkha yang menggambarkan penderitaan yang timbul dari keinginan yang tidak terpuaskan. Ketika kita menyadari bahwa hal-hal material hanyalah sementara, kita mulai melepaskan ketergantungan kita pada mereka dan kembali menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam di dalam diri. Namun, kebahagiaan sejati terletak pada penerimaan diri dan rasa syukur atas apa yang telah kita miliki. Dalam buku The Power of Now, Eckhart Tolle mengingatkan kita untuk hidup di saat ini dan menghargai kehadiran saat ini. Ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita membuka pintu untuk menemukan kebahagiaan yang tulus. Penerimaan diri memberi kita kedamaian, dan rasa syukur menjadi jembatan menuju kebahagiaan. Seperti yang dikatakan oleh Rumi, ketika kamu mencari cinta dan kebahagiaan, ingatlah bahwa mereka tidak berada di luar dirimu. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Buatlah momen untuk menghargai keindahan sederhana di sekitar kita. Apakah itu secangkir kopi di pagi hari, senyuman dari orang yang kita cintai, atau bahkan momen tenang di tengah kesibukan hidup. Orang-orang bijak sepanjang sejarah seperti Khalil Gibran menekankan pentingnya menghargai momen-momen kecil ini. Gibran berkata, kebahagiaan bukanlah tujuan yang jauh, tetapi dapat ditemukan di dalam setiap detik yang kita jalani. Saat kita merenungkan keindahan dalam hal-hal sederhana, kita menyadari bahwa kebahagiaan telah ada di sekitar kita, menunggu untuk kita temukan. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu bagi kebahagiaan yang lebih besar. Menciptakan kebiasaan bersyukur tidak hanya meningkatkan perasaan positif kita, tetapi juga mengubah cara kita melihat dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Oprah Winfrey, bersyukur adalah salah satu cara terbaik untuk menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Ketika kita mengalihkan fokus dari apa yang kurang dalam hidup kita kepada apa yang telah kita miliki, kita menciptakan ruang bagi kebahagiaan untuk tumbuh dan berkembang. Rasa syukur adalah pengingat bahwa meskipun hidup tidak selalu sempurna, ada banyak hal indah yang patut kita hargai. Dengan menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, kita membuka jalan untuk menjalani hidup yang lebih memuaskan. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang kita buat setiap hari.
dengan penerimaan diri, serta rasa syukur yang kita jalani, dan penghayatan akan momen-momen kecil, kita menemukan kebahagiaan yang mendalam yang tidak tergantung pada faktor eksternal. Mari kita ingat bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita, menunggu untuk kita temukan dan rayakan. Dengan sikap positif dan kesadaran yang dalam, kita dapat menata hidup kita menjadi lebih bahagia dan bermakna. Penting untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang positif. Hubungan sosial yang sehat telah terbukti menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Orang-orang bijak seperti Aristoteles telah lama berbicara tentang pentingnya persahabatan yang baik. Persahabatan adalah satu jiwa yang menghuni dua tubuh. Ketika kita terhubung dengan orang-orang yang mendukung, kita tidak hanya merasakan kebahagiaan, tetapi juga merasa dilihat dan dihargai. Lingkungan sosial yang sehat memberikan fondasi bagi kita untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Karena orang-orang positif ini membantu kita melihat potensi diri kita yang sebenarnya. Pilihlah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan memberi energi positif. Dalam ajaran Konfusius, kita diajarkan bahwa persahabatan yang baik dapat mengangkat kita, memberi inspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Orang-orang yang membawa kita ke arah yang lebih baik seringkali adalah mereka yang mendorong kita untuk melampaui batas-batas kita, mengingatkan kita pada kekuatan yang kita miliki di dalam diri. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya ada di saat kita senang, tetapi juga berdiri bersama kita di saat-saat sulit. Pilihlah mereka dengan bijak, karena hubungan ini akan membentuk jalan hidup kita. Jauhi hubungan yang merusak, karena hal ini hanya akan membawa kita ke dalam kegelapan dan keputusasaan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hubungan yang tidak sehat adalah beban bagi jiwa kita. Ketika kita terjebak dalam hubungan yang penuh dengan negativitas, kita mulai kehilangan kebahagiaan kita sendiri. Orang-orang yang terus-menerus menguras energi kita, yang merendahkan atau menebar keraguan, dapat merusak keseimbangan emosional kita. Mereka dapat menutupi cahaya kebahagiaan kita dengan awan keraguan dan ketakutan. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif adalah salah satu langkah terpenting untuk menjaga kesehatan jiwa. Ingatlah bahwa energi positif itu menular. Jadi sebarkan kebahagiaan kepada orang lain dan saksikan bagaimana hal itu kembali kepada kita. Konsep ini sering diungkapkan dalam banyak ajaran spiritual, seperti dalam hukum karma yang diajarkan oleh tradisi Hindu dan Buddha. Apa yang kita berikan kepada dunia, itulah yang akan kembali kepada kita. Ketika kita menyebarkan kebahagiaan, kita menciptakan gelombang energi positif yang akan mengalir kembali kepada kita. Ini seperti melemparkan batu kecil ke dalam danau yang tenang. Gelombang yang kita buat akan menyebar dan akhirnya kembali ke tepi. Begitu juga dengan kebahagiaan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Kita juga perlu belajar untuk melepaskan beban emosional yang tidak perlu, seperti yang diajarkan oleh orang-orang bijak sepanjang zaman, termasuk Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik. Jangan biarkan masa lalu merusak masa kini. Kita seringkali terjebak dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan atau kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi. Hal ini menyebabkan kita terputus dari kebahagiaan saat ini, karena pikiran kita terlalu sibuk dengan apa yang sudah berlalu atau apa yang belum datang. Melepaskan berarti membiarkan diri kita hidup sepenuhnya di saat ini, tanpa bayang-bayang masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Dengan belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain, kita dapat melepaskan beban yang menahan kita. Nelson Mandela, seorang tokoh besar yang mengalami penderitaan mendalam, mengatakan,
Memaafkan adalah tindakan membebaskan diri dari penjara emosional. Ketika kita menyimpan dendam atau kemarahan, kita sebenarnya membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran negatif. Namun, saat kita memaafkan, kita membebaskan diri dari belenggu emosi negatif yang hanya menambah beban pada hidup kita. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi diri kita izin untuk bergerak maju dengan hati yang lebih ringan. Ini adalah bentuk kebebasan emosional yang memungkinkan kebahagiaan untuk mengalir kembali ke dalam hidup kita. Sadari bahwa setiap orang membuat kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Dalam ajaran Dalai Lama, kita diingatkan bahwa kasih sayang dan pengertian terhadap diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Saat kita menerima bahwa kesalahan adalah bagian alami dari perjalanan kita, kita belajar untuk lebih bersabar terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini memberi kita kekuatan untuk melangkah ke depan tanpa rasa bersalah yang membebani hati kita. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk melanjutkan, kita memberikan ruang bagi kebahagiaan untuk mengalir masuk, menciptakan harmoni dalam jiwa kita. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Seperti yang diungkapkan oleh Hippocrates, badan yang sehat adalah tempat tinggal bagi jiwa yang sehat. Olahraga, teratur, pola makan yang seimbang, dan cukup tidur adalah fondasi penting untuk kesejahteraan. Kesehatan fisik kita memiliki dampak langsung pada kesejahteraan mental kita. Ketika tubuh kita sehat, pikiran kita juga cenderung lebih jernih dan positif. Olahraga tidak hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga meningkatkan produksi endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Ini membantu kita merasa lebih baik secara emosional dan menjaga keseimbangan mental kita. Temukan aktivitas fisik yang kita nikmati. Apakah itu berjalan-jalan di taman, atau bersepeda, atau bahkan berdansa, seperti yang diajarkan oleh Taoisme. Keseimbangan antara tubuh dan jiwa adalah kunci untuk mencapai harmoni dalam hidup. Ketika kita menemukan aktivitas yang memberi kita kebahagiaan, kita tidak hanya menjaga tubuh kita tetap sehat, tetapi juga memperkuat keseimbangan antara fisik dan mental. Berikan waktu untuk diri kita sendiri, dan jangan merasa bersalah untuk bersantai. Dalam budaya modern yang sering kali sibuk, kita merasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk diri sendiri. Namun, istirahat yang cukup membantu kita mengisi ulang energi dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang, dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang positif, melepaskan beban emosional, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Kita menciptakan jalan menuju hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Langkah-langkah kecil ini membawa kita lebih dekat kepada keseimbangan dan kebahagiaan sejati, di mana kita dapat menemukan kedamaian dalam diri dan dunia di sekitar kita. Terakhir, jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan mengejar tujuan hidup kita. Mimpi adalah nafas dari jiwa yang penuh harapan, dan tanpa mimpi, kita mungkin berjalan tanpa arah. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Eleanor Roosevelt, masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Impian adalah kekuatan yang tak terlihat, namun begitu kuat, menggerakkan kita maju meskipun tantangan dan rintangan menghadang. Impian adalah sumber inspirasi yang mengarahkan hati kita ke tempat yang lebih baik, memberi kita alasan untuk bangkit di pagi hari dan melangkah dengan keyakinan bahwa hari esok dapat lebih indah. Setiap orang memiliki impian, dan itu adalah pendorong yang kuat untuk menciptakan hidup yang lebih berarti. Impian memberikan kita arah, membuat kita merasakan kehidupan ini lebih dalam dan lebih bermakna. Seperti yang diajarkan oleh Paulo Coelho dalam bukunya The Alchemist.
saat engkau benar-benar menginginkan sesuatu. Seluruh alam semesta akan bersatu untuk membantumu mencapainya. Kekuatan dari sebuah impian adalah bahwa ia dapat melampaui batasan, melampaui apa yang dapat kita lihat saat ini. Ia mampu menyalakan api semangat di dalam diri yang membimbing kita melalui ketidakpastian hidup dengan penuh keyakinan. Mimpi memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan, karena kita tahu bahwa sesuatu yang lebih besar menanti di ujung perjalanan. Tulis tujuan-tujuan kita dan pecah menjadi langkah-langkah kecil yang dapat kita capai. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Menulis impian dan tujuan adalah tindakan konkret yang menghubungkan visi kita dengan kenyataan. Ketika kita menuliskan tujuan-tujuan kita, kita memberi mereka bentuk dan kehidupan. Ini adalah cara untuk membumikan impian kita dan menjadikannya lebih dekat dan lebih nyata. Namun, mimpi besar seringkali terasa menakutkan jika kita melihatnya secara keseluruhan. Itulah sebabnya kita harus memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kita capai satu persatu. Setiap langkah kecil ini adalah bagian dari mozaik besar yang kita bangun, dan setiap langkah mendekatkan kita ke impian kita. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun, karena setiap langkah menuju impian kita adalah sebuah kemenangan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kita harus menghargai setiap pencapaian, karena di sanalah kita menemukan kebahagiaan. Dia mengatakan, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Merayakan pencapaian kecil mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa syukur dan kesadaran bahwa setiap langkah yang kita ambil, tidak peduli seberapa kecil, adalah tanda bahwa kita bergerak maju. Perayaan ini bukan sekadar untuk memberikan diri kita pujian, tetapi juga untuk menjaga semangat kita tetap menyala, karena perjalanan menuju impian seringkali panjang dan penuh tantangan. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah milik kita, dan kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan sesuai dengan impian kita. Kebijaksanaan dari banyak tokoh spiritual dan filosofis seperti Rumi dan Konfusyu mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Rumi pernah mengatakan, "Engkau dilahirkan dengan sayap. Mengapa memilih untuk tetap merangkak melalui kehidupan?" Kita sering lupa bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan realitas kita sendiri, untuk membentuk kehidupan sesuai dengan impian dan nilai-nilai kita. Perjalanan ini adalah tentang kita, bukan tentang orang lain. Kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap jiwa memiliki jalur unik yang harus dijalani. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah arsitek dari kebahagiaan kita sendiri, kita akan menemukan kebebasan untuk bermimpi lebih besar, berjuang lebih keras, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna. Dalam perjalanan mengejar impian, kita akan menemukan diri kita sendiri, kekuatan kita, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Setiap tantangan yang kita hadapi menjadi bagian dari kisah hidup kita, dan setiap kemenangan, betapapun kecilnya, membawa kita lebih dekat kepada versi terbaik dari diri kita. Jadi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena impian adalah cahaya yang akan menuntun kita melalui kegelapan, membawa kita menuju kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Rahasia menata hidup yang lebih bahagia bukanlah sesuatu yang rumit. Ini adalah proses yang memerlukan kesadaran, komitmen, dan cinta pada diri sendiri. Ketika kita belajar untuk bersyukur, menjaga hubungan yang positif, melepaskan beban emosional, menjaga kesehatan, dan mengejar impian kita, kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri
dan menciptakan hidup yang lebih berarti. Mari kita ingat bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang harus kita nikmati. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Satu hari, pada satu waktu, kebahagiaan ada di tangan kita, dan hari ini adalah hari yang tepat untuk mulai menatanya.